Selamat berjumpa kembali pada materi CATIA. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi yang ada pada CATIA tentang part design. Part design adalah suatu tampilan yang ada pada CATIA yang fungsinya adalah untuk membentuk objek 2 dimensi menjadi objek 3 dimensi. Jadi secara umum bisa kita lihat bahwasanya pada part design itu fungsinya adalah untuk memberi ketebalan pada objek 2 dimensi atau mungkin melubangi, kemudian memberi bentuk fillet atau lengkungan, atau membentuknya dalam bentuk chamfer, kemudian mencerminkan objek tersebut, dan banyak lagi yang lainnya. Yang mana perintah-perintah ini tujuannya adalah untuk membentuk objek solid 3 dimensi sesuai dengan yang diinginkan. Jadi pada proses di part design ini adalah intinya merubah objek 2 dimensi menjadi objek 3 dimensi dan pengeditan yang dilakukan pada objek 3 dimensi tersebut sehingga terbentuklah sebuah objek 3 dimensi yang sesuai dengan yang kita inginkan. Awal sekali pada tampilan part design ini kita akan memperkenalkan perintah yang paling sering kita gunakan nantinya pada saat melakukan penggambaran pada tampilan part design. Perintah yang pertama adalah perintah pad. Simbol dari toolbar pad adalah seperti ini. Jadi dalam CATIA kita memberi perintah berdasarkan pengklikan pada simbol toolbar yang diinginkan. Jadi perintah toolbar pad itu fungsinya adalah untuk memberi ketebalan atau ketinggian pada objek 2 dimensi yang sudah selesai digambar dan tentunya pula sudah terconstrain. Artinya terconstrain, ukurannya sudah berwarna hijau, kemudian sket gambarnya pun sudah berwarna hijau. Jadi selalunya nanti sebelum kita lakukan proses pada pad atau proses pada part design, maka sket 2 dimensi kita sudah harus terconstrain. Oke, baik. Toolbar pad fungsinya tadi memberi ketebalan pada objek 2 dimensi yang sudah selesai digambar. Berarti jika kita misalkan ada sebuah sket 2 dimensi kita berupa sebuah lingkaran yang sudah kita beri ukuran seperti ini, maka ini bisa kita beri ketebalan padanya sehingga nanti gambar lingkaran kita ini berubah menjadi sebuah silinder. Pada toolbar pad ada opsi-opsi yang nantinya bisa kita pilih untuk memberi ketebalan pada sket 2 dimensi pada keadaan yang kita inginkan. Misalnya kita menginginkan hasil penebalannya kedua arah, ke arah atas dan ke arah bawah dengan sama besar, atau bisa juga berbeda besarnya dan arahnya berlawanan. Dan opsi-opsi yang lain yang akan kita perkenalkan berikut ini. Sekarang kita gambar terlebih dahulu sebuah sketch di bidang XY. Kita klik bidang XY, sketch. Kita gambar sebuah lingkaran. Lalu berikan ukurannya. Misalnya 80. Oke. Lalu keluar kembali ke tampilan part design. Dan kita berikan ketebalan pada sket kita ini dengan perintah pad. Ini adalah toolbar pad. Maka muncul di sini pad definition. Kemudian ada first limit. Ada tipe atau type. Pada tipe artinya tipe pemberian ketebalan. Di dalamnya ada 5 opsi. Yang pertama dimension, up to next, up to last, up to plane, and up to surface.
Kali ini kita menggunakan type dimension. Length ini adalah memberikan ketebalan pada silinder yang ingin kita bentuk. Di sini ditawarkan 20. Jika diinginkan tinggi dari silinder ini nanti 50, maka cukup kita berikan atau kita ketikkan 50 pada length. Lalu kita preview. Maka sekarang silinder kita ini tingginya adalah 50. Seterusnya, apabila penebalan yang kita inginkan bukan ke arah atas tapi ke arah bawah, maka cukup kita klik reverse direction. Ya, jadi karena kita ingin penebalannya ke arah atas, maka kita klik lagi reverse direction. Seterusnya, kita preview. Ya, ini kira-kira silinder yang akan terbentuk nantinya yang tingginya 50 ke arah atas. Jika diinginkan silinder kita ini tinggi totalnya adalah 50 tetap, hanya saja penebalannya kedua arah yang berlawanan, yaitu ke arah atas dan ke arah bawah, tapi tinggi totalnya tetap 50. Nah, jadi kita pilih opsi mirror extend. Ya, karena diinginkan totalnya 50, maka lengthnya ke sini kita berikan 25. Lalu kita preview. Ya, ini yang terbentuk. Lalu kita oke kan. Ya. Nah, jadi tinggi total dari silinder kita ini 50 dan dia penebalannya 25 ke arah atas dari bidang XY tentunya, dan 25 ke bawah juga dari bidang XY. Jika diinginkan pengeditan terhadap hasil pad yang sudah kita lakukan, bisa dilakukan dengan dua cara. Cara pertama dengan mendouble klik tree-nya ini, atau cara kedua dengan mendouble klik body dari silinder atau hasil pad, dan tinggal diberikan ukuran sesuai dengan yang diinginkan. Oke, baik. Masih pada tipe dimension, jika diinginkan penebalan dari silinder ini kedua arah yang berbeda dengan besar yang berbeda, dapat juga kita lakukan. Adapun cara yang kita lakukan adalah, misalnya jika diinginkan tinggi ke arah atas 50, sedangkan tinggi ke arah bawah hanya 30. Jadi pada first limit, pada length kita berikan 50. Kemudian mirror extend kita tidak checklist. Kemudian untuk pemberian ketebalan ke arah bawah, kita klik more. Second limit, tab-nya sama, dimension. Length-nya misalnya 30. Lalu di preview. Jadi penebalan ke arah bawah adalah 30, ke arah atas adalah 50. Jadi total panjang atau tinggi dari silinder ini adalah 80. Bisa di preview. Ya, kemudian kita oke kan. Ya, inilah hasil menggunakan perintah pad dengan opsi atau dengan tipe dimension. Ya, jadi jika ada perubahan bisa kita double klik kembali hasil dari pad. Ya, demikian untuk opsi tipe dimension. Baik, seterusnya akan kita perkenalkan lagi perintah pad dengan tipe up to next. Dalam kasus ini kita menginginkan sebuah sketch yang kita gambar di bidang ini, dan kita beri ketebalan sampai permukaan dari objek silinder yang luar ini. Jadi pertama sekali kita gambar dulu sebuah sketch lingkaran di bidang ini. Klik sketch. Ya, lalu kita gambar lingkaran misalnya pas di posisi 0,0.
dan misalnya diameternya adalah 30. Oke, exit. Ya, kali ini kita menginginkan agar lingkaran ini ada penebalan ke permukaan ini. Jadi bisa kita klik toolbar pad. Kali ini kita pilih tipenya up to next. Ya, berarti bisa kita lihat penebalannya itu sampai batas permukaan dari silinder. Lalu di-OK-kan. Ya, sehingga penebalan yang terjadi pas sampai permukaan luar. Ya, ini penggunaan perintah pad dengan tipe up to next. Ya, demikian untuk perintah pad dengan opsi up to next. Seterusnya, kita akan memperkenalkan tipe yang ketiga, yaitu tipe up to last. Pad tipe up to last itu fungsinya adalah untuk memberi ketebalan pada sebuah objek, dan penebalannya itu sampai permukaan paling luar sebelah sini. Kalau up to surface, kalau up to next tadinya sampai sini, kalau up to last sampai di sini. Untuk sketch yang sama, misalnya sudah seperti ini, sudah kita gambar lingkarannya, kita klik toolbar pad. Kali ini kita pilih up to last. Ya, jadi penebalannya itu sampai arah dalam. Ya, sama saja sebenarnya sampai dengan arah permukaan ini. Lalu kita OK-kan. Nah, sehingga gambar kita seperti ini. Penebalannya persis hanya sampai permukaan dalam. Ya, ini penggunaan perintah up to last. Ya, demikian untuk perintah up to last. Seterusnya akan diperkenalkan perintah pad, kali ini dengan opsi up to plane. Up to plane. Misalnya dalam kasus ini, dalam gambar bisa kita lihat, kita menginginkan lingkaran ini diberikan ketebalan sampai bidang ini. Ya, jadi perintahnya kita klik pad, dan kali ini kita pilih opsinya adalah up to plane. Dan plane-nya di sini kita klik ini. Ya, sehingga penebalannya sampai bidang yang kita pilih. Lalu di-OK-kan. Seperti ini. Ya. Jadi hasil penebalannya sampai bidang yang kita pilih. Ya, demikian penggunaan perintah up to plane. Jadi harus ada bidang yang dipilih terlebih dahulu sebagai tujuan dari hasil penebalan. Selanjutnya akan diperkenalkan tipe yang terakhir, pad dengan opsi up to surface. Surface itu merupakan sebuah permukaan melengkung, itu namanya surface. Sedangkan kalau plane itu adalah permukaannya datar. Kali ini kita akan memberi ketebalan pada circle kita ini sampai pada permukaan ini. Ya, maka kita klik pad. Ya, maka kita klik opsinya opsi up to surface. Surface yang kita inginkan itu bisa sampai permukaan ini, bisa juga sampai permukaan ini. Sedangkan kalau kita gunakan tadi ini bisa dengan opsi up to next ya. Sedangkan karena kalau kita mau permukaannya sampai di sini, maka kita pilih up to surface, lalu kita klik. Sehingga penebalannya sampai permukaan dari silinder yang kedua. Lalu di preview.
lalu di-OK-kan. Ya, demikian penggunaan perintah pad dengan opsi up to surface. Penggunaan perintah ini terkadang dengan opsi yang berbeda bisa menghasilkan hasil penebalan yang sama, atau bisa juga pad itu kita gunakan sendiri-sendiri sesuai dengan fungsinya. Demikian tentang pemahaman penggunaan perintah pad. Selanjutnya kita akan memperkenalkan perintah kedua. Perintah tersebut pun adalah perintah yang paling sering kita pakai pada materi part design. Perintahnya adalah pocket atau toolbar pocket. Simbol toolbar pocket adalah seperti ini, yang mana fungsi daripada toolbar pocket adalah untuk membuat lubang atau memotong objek 3 dimensi. Jadi awal-awal sekali harus kita gambar dulu sebuah sketch. Kemudian sketch tersebut digambar pada objek 3 dimensi yang hendak kita potong. Berikut adalah sketchnya. Berarti di sini ada sebuah silinder. Kemudian silinder ini diinginkan dilubangi oleh sebuah lingkaran. Ini adalah sebuah sketchnya. Jika diinginkan dia tembus ke atas, maka nanti bisa kita langsung tentukan berapa tinggi pemotongan ke arah atas. Ya, jadi sketch lingkaran ini karena tujuannya melubangi silinder, maka hasilnya nanti akan seperti ini. Ya, ini adalah hasil dari perintah pocket. Untuk memotong pun atau untuk menggunakan perintah pocket ini pun, itu ada banyak tipe yang bisa kita pilih nantinya di tampilan pocket. Dan juga akan kita bahas satu persatu dari opsi atau tipe-tipe tersebut. Berikut adalah aplikasi dari penggunaan perintah pocket. Baik, seterusnya kita akan membahas materi pocket. Perintah pocket digunakan untuk memotong atau melubangi objek solid 3 dimensi yang sudah jadi atau sudah terbentuk. Misalnya kita menginginkan silinder yang sudah terbentuk ini hendak kita lubangi, dan dia kita lubangi dari bawah sampai atas. Maka kita pilih bidang XY, sketch. Jika diinginkan lubang tersebut berbentuk lingkaran, kita gambar sebuah circle. Ya, kemudian berikan constraint, misalnya 45, lalu exit. Ya, jadi jika diinginkan memberi lubang pada silinder solid ini dan keadaannya adalah tembus sampai atas, maka kita klik perintah pocket ini, toolbarnya pocket. Kemudian ini adalah arah dari pocket. Jika arahnya kita inginkan pemotongan atau perubahannya ke atas, karena di sini arahnya ke bawah, maka kita klik reverse direction. Ya, dan tingginya 70. Ya, setinggi dari silindernya. Lalu kita preview. Ya, sehingga pad ini nanti kalau kita okekan sudah akan berlubang. Hasil dari pad tadi itu sudah berlubang akibat perintah pocket. Ya, demikian untuk perintah pocket. Lalu kita okekan. Seterusnya, untuk perintah pocket bisa juga kita lakukan prinsipnya sama seperti perintah pad. Misalnya sketch yang kita gambar adalah seperti ini.
Kemudian kita menginginkan pelubangan silinder ini ke arah atas dan ke arah bawah. Maka kita klik toolbar pocket. Ya, di sini kita perhatikan kalau di dalam satu arah ke arah bawah ini 50. Jadi jika diinginkan pemotongannya atau pelubangannya juga ke arah atas, maka bisa kita klik mirror extend. Nah, sehingga pelubangannya itu ke arah atas dan juga ke arah bawah secara bersamaan dengan tinggi yang sama. Lalu di OK-kan atau di preview dulu. Ya, sehingga silinder kita ini sudah berlubang. Ini penebalan kedua arah dengan tinggi pelubangan sama besar. Lalu di OK-kan. Kan terbentuklah seperti ini. Selanjutnya, jika diinginkan kita melakukan pelubangan pada permukaan sini, ya, sampai permukaan sini, atau mungkin salah satunya saja. Nah, jadi pertama sekali kita gambar sebuah sketch pada bidang YZ. Kemudian kita gambar circle. Ya, misalnya 25 saja. Exit workbench. Ya. Jadi jika kita ingin pelubangannya ke satu arah dan persis sampai permukaan ini, maka kita klik pocket. Kali ini pocket, opsi yang kita pilih adalah opsi up to next. Ya, jika pelubangannya kita ingin ke arah sini, maka sudah sesuai. Tapi misalnya kalau pelubangannya kita inginkan ke arah sebelah sini, tinggal kita klik saja reverse direction seperti ini. Nah, jadi dia sketch lingkaran ini hanya melubangi sebatas permukaan luar ini. Lalu kalau di preview seperti ini. Dan jika diinginkan kalau tembus, maka tinggal kita pilih more, dan di sini kita pilih lagi up to next. Nah, jadi pelubangannya ke arah kiri kanan. Jadi tipe up to next itu mirror extendnya tidak aktif. Ya, ini penggunaan perintah pocket dengan opsi up to next, baik dalam satu arah maupun dalam dua arah. Di preview, ya, maka akan terbentuk sebuah lubang yang menembus silinder tersebut. Kita oke kan? Ya, demikian hasilnya. Seterusnya, jika diinginkan pelubangan dari lingkaran ini tembus sampai permukaan sini, ya, tembus sampai permukaan sini, maka bisa kita gunakan perintahnya pocket. Kita pilih tentunya circle sebagai pemoketnya. Lalu kita pilih di sini adalah up to surface. Ya, up to surface. Kita pilih permukaan, tujuan dari pelubangannya adalah permukaan ini. Ya, bukan up to surface tapi up to last. Arahnya kita buat ke arah sini, reverse direction. Ya, up to last. Jadi silinder ini akan dipotong tembus sampai silinder kedua. Ya, ini penggunaan perintah up to last. Lalu di preview, ya, dan kelihatan kedua silinder ini sudah berlubang. Baik, lalu kita oke kan. Inilah hasil dari perintah up to last. Ya, untuk dua opsi yang lain bisa nanti dicoba untuk kasus yang tertentu. Jadi demikian untuk penggunaan perintah pocket, yang mana fungsinya adalah
untuk memotong atau melubangi objek solid 3 dimensi yang sudah terbentuk. Seterusnya kita akan memperkenalkan perintah yang lain. Kali ini kita akan memperkenalkan perintah toolbar shaft. Simbol atau gambar dari toolbarnya adalah ini. Toolbar shaft digunakan untuk membentuk objek 3 dimensi dengan cara memutar sketch yang telah digambar terhadap sumbu putar sehingga lintasannya membentuk objek 3 dimensi. Berikut ilustrasi dari perubahan objek 2 dimensi menjadi objek 3 dimensi dengan menggunakan perintah shaft. Ya, misalnya ini adalah sebuah sketch 2 dimensi yang sudah terconstrain. Maka dengan menggunakan toolbar shaft akan diperoleh hasilnya nanti seperti ini. Ya, ini kira-kira penggunaan perintah toolbar shaft, dan berikut kita akan melihat bagaimana prosesnya secara detail pada CATIA. Berikut penggunaan perintah shaft. Kali ini kita akan menggambar sketch di bidang YZ plane sehingga nanti sketch kita akan berdiri tegak. Lalu kita klik sketch. Ya, lalu kita gambar sketch dan hasilnya sebagai berikut. Sketch tersebut langsung sudah kita constrain. Ya, ini adalah hasil dari penggambaran sketch. Dan sketch tersebut sudah kita beri ukuran atau kita constrain sehingga sudah berwarna hijau. Seterusnya kita keluar exit workbench. Ya, kita akan menggunakan perintah shaft untuk membuat sketch kita ini menjadi objek 3 dimensi dengan cara memutarnya. Jadi kita klik toolbar shaft, ini dia. Ya, lalu kita lihat di sini ada first angle ini 360. Itu artinya jika kita menginginkan perputarannya satu lingkaran penuh, jadi kita berikan 360. Second angle 0. Selection itu untuk memilih sketch yang mau di shaft. Ya, kemudian axis selection kita disuruh memilih sumbu putarnya. Kita pilih sumbu vertikal ini. Ya, sini sudah terpilih. Kalau belum terpilih, usahakan pelan-pelan untuk memilihnya sehingga bisa terpilih. Kita klik. Ya, sehingga sudah terbentuk lintasannya seperti ini. Bisa di preview. Lalu di OK kan. Ya, inilah hasil dari perintah shaft. Ya, akan terbentuk sebuah gelas seperti ini. Baik, demikian inilah hasil dari menggunakan perintah shaft. Berikutnya kita akan memperkenalkan perintah groove. Toolbar groove, simbol atau gambarnya adalah seperti ini. Jadi toolbar groove ini fungsinya adalah untuk memotong objek 3 dimensi dengan cara memutar sketch yang telah digambar terhadap sumbu putar yang dipilih sehingga lintasannya memotong setiap bagian objek 3 dimensi yang dilaluinya. Berikut ilustrasinya. Ya, ini adalah sebuah silinder yang mau kita potong bagian tengahnya ini secara melingkar oleh sebuah silinder sehingga nanti hasilnya adalah seperti ini. Inilah penggunaan perintah groove. Berikut akan kita bahas bagaimana proses pemotongan silinder ini oleh lingkaran dengan menggunakan perintah groove. Berikut ada sebuah gambar silinder. Gambar silinder ini diinginkan akan dipotong pada bagian tengahnya dan melengkung. Ya, jadi
untuk memotong silinder tersebut, maka kita harus menggambar sebuah sketch terlebih dahulu. Misalnya kita pilih bidang gambarnya adalah bidang Z-Explain, lalu klik sketch. Ya, lalu kita gambar sebuah lingkaran pada posisi seperti berikut. Ya, klik lingkaran circle. Kita posisikan di sini. Lalu kita berikan ukuran, ini misalnya 25. Kemudian jarak titik terhadap sumbu horizontal. Kemudian jarak titik terhadap sumbu vertikal. Ya, ini kita berikan 35 biar pas di tengahnya. Ini 45 juga biar pas di tengahnya. Baik, sekarang kita exit workbench. Ya, berikut kita akan aplikasikan perintah groove, yaitu lintasan atau lingkaran ini akan berputar terhadap sebuah sumbu vertikal dan objek 3 dimensi yang dilaluinya akan dipotongnya. Kita klik groove. Ya, lalu kita pilih axis selection, artinya sumbu putarnya tentunya sumbu vertikal, atau bisa saja kita pilih sumbu dari silinder ini. Ya, lalu akan terbentuk seperti ini. Lalu jika kita preview lalu di OK kan, ya, maka sekarang silinder kita sudah terpotong melengkung seperti ini. Ya, demikian penggunaan perintah groove.